Halo semua, di video ini aku akan menunjukkan cara gimana kita pakai Oracle Data Modeler. Jadi langsung aja kita masuk ke folder hasil instalasi kita, yaitu Data Modeler. Setelah kalian masuk di sini, ada beberapa hal yang aku akan sampaikan untuk penyimpanan di Oracle Data Modeler sendiri. Untuk penyimpanan sebenarnya kalian bebas mau nyimpan di mana aja, tapi saranku kalian ngebuat folder sendiri buat penyimpanannya nanti. Di sini aku membuat foldernya itu di dalam folder Data Modelernya. Jadi di sini aku klik kanan, lalu aku membuat folder di sini. Untuk namanya sendiri bebas. Di sini aku namain penyimpanan aja biar gak bingung. Nah, setelah itu langsung aja kita masuk ke aplikasi Data Modelernya. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kalian udah ngebuka aplikasi Data Modelernya. Di sini itu ada dua file ya teman-teman. Lalu kalau kalian ingin ngebuat file baru lagi, di sini kalian perlu nge-close dan ngebuka lagi aplikasi Data Modelernya. Karena di sini nggak ada extension buat nambahin file baru di Data Modelernya. Langsung aja kita masuk ke lembar kerja kita. Di lembar kerja ini, kita akan menggunakan beberapa tools yang bakalan kepake untuk ngebuat skema database-nya kita. Jadi di sini tuh ada select, yaitu untuk nge-select beberapa entity atau lebih, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada bagian untuk membuat entity, yaitu ketika kalian udah klik ini, maka tandanya nanti akan berubah seperti ini untuk membuat entity-nya. Ini digunakan untuk membuat entity baru. Lalu di sini ada tanda panah ya teman-teman. Tanda panah ini fungsinya buat apa? Fungsinya nanti untuk membuat relasi antara satu entity dengan entity lain, baik itu one to many, many to many, dan one to one. Lalu di sini ada physical yang nanti kita gunakan untuk convert dari logical ke physical data modelernya. Langsung aja di sini kita akan ngebuat entity baru, yaitu kalian klik ini new entity. Lalu di sini kalian klik di lembar kerja kalian. Di bagian general ini kalian ubah namanya itu menjadi entity-nya. Di sini aku akan mempraktekkan 3 entity ya teman-teman, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Di sini aku akan ngebuat entity pertamanya, yaitu mahasiswa. Untuk penamaannya sendiri, aku rekomendasikan kalian menggunakan huruf kecil ya teman-teman, supaya nanti ketika kalian integrasi ke database-nya atau ke PG admin-nya, itu gak terlalu ribet ataupun ke codingan kalian. Setelah kalian udah namain ini menjadi entity mahasiswa, jangan lupa kalian apply supaya dia itu juga ngerubah di gambarnya ini atau skemanya. Lalu di sini kita akan nambahkan atribut. Untuk menambahkan atribut, kalian klik di bagian atribut ini, di bawahnya general. Lalu di sini adalah tampilan dari si atribut. Di sini aku akan nambahin atributnya. Yang pertama yaitu adalah ID dari si mahasiswanya. Di sini aku klik tambah, yaitu bagian ini. Kalian klik. Setelah itu kalian namakan di sini ID mahasiswa. Untuk penamaannya sendiri aku rekomendasikan juga kalian menggunakan huruf kecil supaya nanti juga konsisten ke belakangnya dan gak berubah-ubah. Lalu untuk data type ini kalian ubah ke logical supaya kita nanti bisa menentukan source type yang lebih banyak lah gitu teman-teman. Lalu untuk source type-nya sendiri di sini kalian ubah menjadi integer. Di sini untuk cara ngubahnya kalian bisa cari satu-satu seperti ini ya teman-teman, ataupun kalian bisa klik satu kali lalu kalian ubah di sini atau ketikkan di sini integer. Maka dia nanti akan berubah. Lalu ID mahasiswa pastinya akan menjadi primary. Nah, di sini ada bagian yaitu ada primary ID dan mandatory. Ini yang bakalan sering kita pakai. Untuk yang ini digunakan jika atribut ini udah nggak kepake atau atribut ini udah lama lah gitu. Kalian bisa centang ini, tapi kalian tidak ingin menghilangin atribut tersebut karena bisa aja sewaktu-waktu itu dipakai. Nah, jadi langsung aja kalian centang primary ID-nya ini. Otomatis di sini mandatory-nya juga kecentang karena primary ID itu pastinya wajib diisi. Lalu kalian apply. Maka dia di sini juga akan nambah. Di sini pagar sebagai simbol bahwa itu adalah primary. Bintang adalah sebagai simbol bahwa dia itu adalah mandatory atau wajib diisi. Lalu di sini aku tambahin lagi yaitu nama mahasiswa. Di sini aku ubah lagi ke logical. Untuk source type-nya sendiri aku ubah ke varchar.
Varchar itu apa teman-teman? Varchar itu adalah varian karakter. Maksudnya di sini dia tuh akan menghitung spasi, huruf, angka dan lain-lain yang dia itu dihitung dalam sebuah karakter. Jadi spasi juga dihitung di sini teman-teman. Lalu di sini ada bagian size. Size ini kalian sesuaikan aja dengan panjang nama mahasiswa itu biasanya berapa. Boleh lebih asalkan jangan kurang. Karena kalau misal kurang maka nanti akan ngaruh ke inputan dari si nama mahasiswa itu sendiri. Kalau misal lebih itu juga dikira-kira aja. Jangan terlalu lebih juga, soalnya nanti bakalan berpengaruh ke penyimpanan database. Untuk size-nya sendiri aku di sini isikan 200. Lalu di sini ada bagian unit. Unit ini apa teman-teman? Ada dua isinya, yaitu bit dan juga char. Bit itu dia itu akan menghitung berdasarkan bilangan bit. Dan char dia itu akan menghitung berdasarkan jumlah karakter ini, yaitu size-nya 200. Di sini aku pakai char ya teman-teman. Lalu kalian centang yang bagian mandatory karena ini wajib diisi. Lalu apply lagi. Lalu di sini aku akan membuat atribut baru lagi, yaitu name. Name kalian ubah data type-nya itu menjadi logical. Lalu untuk source type sendiri, untuk name aku menggunakan varchar. Kenapa kok nggak pakai integer? Integer itu bakalan digunakan kalau misal ada operasi kayak penjumlahan, sum dan lain-lain. Tapi kan name ini buat mengidentifikasi aja bahwa dia itu adalah sebuah karakter lah gitu. Untuk size-nya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan jumlah name sendiri. Di sini aku pakai 50 aja. Lalu untuk unitnya sama ya teman-teman, pakai char karena kita menghitung berdasarkan jumlah karakter bukan berdasarkan jumlah byte. Lalu mandatory ini wajib dicentang dan apply. Lalu di sini aku akan nambahin satu atribut lagi nih teman-teman, yaitu atribut tanggal lahir. Di sini aku tambah lagi di sini, yaitu aku ganti namanya menjadi tanggal lahir. Lalu aku ubah ke logical seperti biasa. Lalu source type-nya di sini tak ubah menjadi datetime. Kalian bisa menggunakan date maupun datetime. Untuk date dia akan mencatat berdasarkan tanggal saja, tapi untuk datetime dia akan mencatat dari waktunya juga. Di sini aku pakai mandatory juga. Lalu apply. Lalu di sini teman-teman, name ini adalah karakter unik karena pastinya satu mahasiswa pasti memiliki satu name dan satu name itu hanya untuk satu mahasiswa. Jadi kita akan ubah name ini menjadi karakter yang unik. Caranya gimana? Kalian masuk ke unique identifier, kalian klik yang ini. Lalu di sini itu udah otomatis ada mahasiswa PK ini, yaitu primary UID-nya kita. Kenapa? Karena ID ini yang udah kita centang sebagai primary pastinya unik karena satu ID untuk satu mahasiswa. Lalu di sini kita tambah lagi. Nah, nanti akan muncul sepertinya teman-teman, key 2. Lalu kalian double klik di sini, klik 2 kali. Setelah itu, di bagian general kalian ubah di sini, bebas untuk namanya sendiri. Tapi kita namakan sesuai nama atributnya, bahwa kita inisialkan dia itu sebagai unique. Name. Lalu state-nya ini pastikan ini adalah unique ya teman-teman. Lalu atribut, kita masuk ke bagian atribut dan relasinya ini. Nah, di sini kita akan mengubah atribut name, itu menjadi atribut yang unik. Jadi kalian klik bagian name ini, lalu kalian klik tanda panah ini. Nah, setelah itu jangan lupa kalian apply. Nah, jika udah apply, belum ada perubahan nih teman-teman, kan oke. Lalu kalian apply lagi. Maka akan ada perubahan di sini, yaitu akan muncul simbol U yang mengidentifikasi bahwa atribut name ini adalah sebagai atribut yang unik. Kalian klik OK. Oke, kita di sini udah berhasil membuat satu entity teman-teman. Kita akan membuat entity lain, yaitu mata kuliah. Lalu kita tambahkan atribut lagi di sini, yaitu ID mata kuliah. Jadi untuk setiap kalian membuat entity, jangan lupa kalian membuat ID sendiri ya teman-teman. Jadi semisal kalian ada entity dosen, kalian membuat juga ID dosen, mahasiswa juga sama, dan mata kuliah juga sama. Kita ubah ke logika lagi, di sini kita ganti sebagai integer. Lalu kita klik sebagai primary UID, apply. Lalu di sini ada nama mata kuliah. Logikalnya kita ubah di sini menjadi varchar.
Lalu di sini ada size-nya, aku isi di sini 100 lah ya teman-teman. Unitsnya aku ganti char karena dia tuh menghitung berdasarkan karakter. Mandatory kita apply karena wajib diisi. Lalu di sini kita tambahkan lagi nih waktu kuliah gitu. Pakai logical. Di sini pakai date time lagi ya teman-teman. Lalu sebagai mandatory juga. Aku tambahin lagi di sini deskripsi terkait mata kuliahnya. Untuk deskripsi ini kan sifatnya itu gak terlalu itu juga teman-teman. Dia itu opsional. Jadi mandatory atau primary ini gak usah dicentang. Dan juga deskripsi ini source type-nya kita ubah menjadi teks. Karena deskripsi itu bisa panjang kan teman-teman, bisa berupa kalimat dan juga paragraf lah gitu. Jadi kita ubah teks karena gak ada batasan untuk si deskripsinya ini. Lalu kita apply. Kita oke. Di sini kita udah ngebuat entity mata kuliah. Lalu selanjutnya kita akan ngebuat entity dosen. Di sini kalian ubah namanya menjadi dosen. Lalu jangan lupa kalian apply. Lalu untuk atributnya kita tambahkan di sini, yaitu ada ID dosen. Logicalnya kita ubah menjadi integer untuk source type-nya. Primary ID kita centang karena dia akan menjadi primary juga. Lalu kita tambahkan lagi di sini yaitu nama dosen. Logicalnya kita ubah di sini source type-nya kita ubah menjadi varchar. Size-nya kita ubah menjadi 150. Unitsnya kita ubah menjadi char, lalu itu wajib diisi. Kita apply lagi. Di sini dosen juga memiliki nib nih teman-teman. Kalian klik di sini atau kalian ubah nama atributnya menjadi nib. Logical, kalian ubah source type-nya menjadi varchar. Size-nya kalian ubah menjadi 200. Atau menyesuaikan size yang ada di nib ini ya teman-teman, bebas. Tadi itu kan 50 ya untuk nib, kita samakan aja. Lalu untuk di sini unitsnya kita ubah menjadi char. Dan mandatory karena wajib diisi. Di sini kita tambahkan lagi yaitu tanggal lahir nih teman-teman. Tanggal lahir dari si dosennya. Lalu kita ubah logical untuk data type-nya, source type-nya kita ubah menjadi date time. Mandatory wajib diisi. Oh ya, kita belum menginisialkan nib ini sebagai unique. Di sini kita masuk ke unique identifier lagi, kita tambahkan di sini. Kita masuk ke key 2-nya, lalu kita klik nib ini supaya dia tuh akan diubah menjadi atribut yang unik. Jangan lupa kalian cek di generalnya lagi. Kita ubah namanya di sini yaitu nib. Lalu jangan lupa pastikan bahwa state-nya ini itu adalah unique key. Kita apply, oke. Apply lagi, oke. Nah, jadi di sini kita udah berhasil membuat 3 entity nih, teman-teman. Lalu kita akan rapikan dulu di sini dengan aku ngeklik select ini. Setelah itu, teman-teman, di sini kita akan membuat relasi antara tiap entity-nya. Di sini, untuk membuat relasinya, kita akan menggunakan panah-panah yang ada di atas sini. Di sini, untuk mahasiswa dengan mata kuliah. Untuk relasinya itu kan one to many ya teman-teman. Karena satu mahasiswa itu bisa memiliki banyak mata kuliah atau lebih gitu. Jadi kita klik yang bagian ini, one to n atau one to many relation. Kalian klik, lalu kalian klik entity mahasiswanya. Setelah itu, jika muncul tanda panah seperti ini, kalian tarik muncul tanda panah seperti ini, maka kalian langsung hubungkan aja ke mata kuliahnya. Setelah kalian udah hubungkan nih, kalian akan masuk ke relation properties. Untuk namanya sendiri di sini kalian bisa namakan bahwa ini itu relasi apa teman-teman. Cuman bebas aja, bisa kalian namakan atau tidak. Lalu untuk penamaan dari hubungan relasi antara kedua entity sendiri itu kalian bisa namakan di sini. Di sini untuk mahasiswa kan itu aku ubah namanya itu menjadi memiliki. Dan mata kuliah itu dimiliki. Lalu untuk di sini untuk source to target cardinality itu ada nih ya teman-teman. Jadi bisa kalian ubah dari sini
yaitu ada many dan one. Di sini juga sama, ada many dan one juga. Lalu kalau semisal dia itu wajib ada atau harus ada lah gitu hubungan antara kedua relasinya, itu kalian bisa ubah di bagian source optional ini. Kita ngubah bahwa relasinya itu bersifat wajib atau tidak wajib. Karena mahasiswa itu belum pasti dia itu memiliki banyak kuliah, maka aku centang di bagian target optional ini, di bagian mata kuliahnya. Sedangkan source optional ini aku klik, dia itu wajib, dan di sini tuh tidak wajib. Lalu kalian klik apply di sini. Nah, di sini kita udah menghubungkan nih relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu one to many. Jadi mahasiswa itu pasti memiliki mata kuliah banyak ataupun hanya satu, atau mungkin ya teman-teman, kan ini garisnya putus-putus, jadi nggak harus banyak juga buat dia itu ngambil mata kuliah. Karena mata kuliah mahasiswa terakhir kan biasanya juga cuma satu nih, jadi bisa aja gitu. Lalu di sini kan kita tadi udah nambahin tuh buat penamaan relasinya. Di sini kok nggak muncul? Nah, kalau nggak muncul di sini teman-teman, kalian klik kanan di sini. Lalu di bagian views, di bagian show, di bagian labels kalian centang. Nah, maka akan muncul ini seperti nanti teman-teman, yaitu relasi atau nama relasi dari kedua entity ini. Setelah itu kita akan hubungin mata kuliah dengan dosen nih. Buat mata kuliah dengan dosen kan ini juga sama ya teman-teman. Di sini aku ubah yaitu mengampu. Lalu di sini diampu. Untuk source optionality-nya jangan lupa ya teman-teman. Jadi di bagian dosen ini dia tuh pasti ngajar. Kita gak usah centang di sini karena wajib. Lalu untuk targetnya dia itu opsional. Karena setiap dosen itu pasti megang atau mengampu mata kuliah ya teman-teman. Atau menyesuaikan dengan study case-nya kalian nanti. Lalu apply di sini. Di sini kita udah ngubah nih entity dan juga relasi dari mata kuliah, dosen dan juga mahasiswa. Nah, selanjutnya ini udah selesai untuk logikalnya teman-teman. Selanjutnya kita akan ngebuat bagian fisikalnya. Di sini kita akan convert menjadi fisikal supaya nanti bagian atribut dan key-nya juga kelihatan. Di sini kalian klik yang bagian ini, engineer. Nah, lalu kalian kecilkan ini kalau misal tampilannya nanti penuh. Di bagian bawah ini itu ada tombol engineer. Kalian klik di sini. Nah, setelah itu dia tuh akan membuat file lagi yaitu relasional teman-teman. Yang nanti akan muncul mahasiswa, mata kuliah dan dosen yang warna kuning, yang artinya ini adalah diagram fisikal. Kalian sesuaikan untuk ukurannya teman-teman. Ini juga. Dan ini juga. Jadi di sini kita udah selesai nih teman-teman, udah ngebuat 3 entity yaitu logical dan fisikalnya. Selanjutnya kita akan menyimpan filenya ini teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan menyimpan hasil dari pekerjaan kita ini teman-teman. Nah, untuk menyimpannya sendiri kalian klik Ctrl S atau di sini kalian masuk ke file. Lalu di sini kalian klik save. Setelah itu kalian masuk ke folder penyimpanan kita tadi. Yaitu di sini aku udah ngebuat ya teman-teman yaitu penyimpanan. Nah, di sini aku namakan buat nama dari si pekerjaan kita itu tadi. Ini aku misal namakan yaitu praktek gitu. Praktek 1. Lalu aku tekan enter di sini. Jadi dia itu akan menyimpan teman-teman, yaitu di folder yang kita udah buat tadi. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke folder penyimpanan kita ya teman-teman. Di sini buat file yang kita udah save tadi itu ada 2 sepertinya teman-teman. Itu ada folder dan berupa file dari si DMD-nya itu tadi. Di sini, kalau kita ingin mengirimkan file ini ke teman kita, maupun supaya dia itu bisa dilihat oleh teman kita, di sini kita perlu menjadikan kedua file ini itu menjadi satu. Caranya gimana? Kalian buat folder lagi di sini, yaitu nama foldernya terserah bebas. Di sini aku namakan dia itu PK1 lah ya teman-teman. Lalu kalian masukkan kedua file ini itu ke satu folder yang udah kita buat tadi.
Setelah itu, kalau kalian ingin mengirimkan ini, kalian bisa ekstrak ini menjadi zip, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian nanti ingin sharing atau membagikan hasil pekerjaan kalian dengan teman kalian, kalian bisa menggunakan zip ini, yang nantinya dia itu akan diekstrak oleh teman kalian, dan dia itu akan di-open oleh teman kalian, supaya nanti bisa dibuka atau muncul hasil pekerjaan kalian. Karena nanti kalau misal kalian cuma ngirim satu file, itu nanti nggak bakalan muncul, teman-teman, buat skema database-nya. Mungkin itu saja, teman-teman, untuk video praktek Oracle Data Modeler di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.